Halo, 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 dan halo. Apa kabarnya kalian semua nih? Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian ada di Jakarta, di Bandung, di Medan, baik itu di Batam, ataupun di universe lain. Nah, Oke, sekarang siap. nih sudah berkumpul nih teman-teman kita nih, ada Mbak Ami, ada Mas Aska, Mas James, dan ada Mas Dian. Apa kabar semua? Udah. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, baik. baik. Ada satu lagi Alhamdulillah bintang sehat. tamu utama itu, tapi nanti Oh, dia sudah, belakangan. dia sudah Wah, masuk. Oke, nah, langsung. Baru datang dari Astinapura. ya. Kita Ya, tunggu ya. saja siapakah dia, baru datang dari Astinapura, saudara-saudara. Ya, bentar Ya, lagi. welcome lah, welcome. Ya, Oke. Apakah sudah aman? Kita sambut nih dengan suara yang meriah. Gubernur Astinapura, Coba yang dari Mas Rido. Udah kayak apa aja, Bu. Bentar udah kayak apa aja dah. Selamat Kayak datang Mas gubernur. Rido Ivander, gubernur, gubernur. Coba. Pemimpin. Camat. Muke mana muke mana muke. Sabar. Dia lagi mencari background, lagi nyari. Nah, Ya, apa kabar Pak? Ini dia nih, Pak pejabat Astinapura. Pejabat ya. Sehat ya, semua ya. Sehat. Oke, nah kemarin ini baru aja rilis sebuah film superhero terbaru Indonesia nih, yang sudah penayangannya ditunda selama 2 tahun dan sekarang ini akhirnya tayang juga nih. Ini merupakan film pertama dari istilahnya dari universe Satria Dewa. Judulnya adalah Satria Dewa Gatot Kaca. Oke. Nah, oke, daripada kita buang-buang waktu lagi, ya tanpa basa-basi, saya serahkan kepada Mas Aska sebagai host utama. Silakan Mas Aska. Enggak, Mas Dok, tolong Mas Dok. Belum siap. Tolong. Enak aja. Enggak. Oke. Gimana? Kesel banget. Oke, ternyata sang host malu-malu kucing. Oke, karena sang host itu pengen gibah lebih banyak daripada kalau jadi host gibah nggak bisa soalnya katanya. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih. Kita langsung aja ke Mas Dian dulu deh. Mas Dian, apakah ada ekspektasi nggak? Karena ini kan waktu itu kan kita udah pernah ngobrol sedikit nih ya. Bahwa waktu itu kita udah ada pamerannya di satu mall Jakarta ya, bener ya waktu itu. Betul ya. Kita kesana nih bareng-bareng, beda hari dan nggak pernah ketemu. Beda hari. Sebenarnya. Belum kenal juga sih sebetulnya. Waktu itu belum kenal 2019 ya. Nah itu ada ekspektasi nggak? Waktu itu di momen itu ya gitu. Tapi kan setelah itu tertundanya cukup panjang ya, karena satu pandemi dan juga lain sebagainya gitu. Pada akhirnya saya sempat lupa akan proyek ini. Saya bahkan pernah cerita ya, waktu itu saya udah benar-benar lupa sama proyek ini sampai akhirnya satu momen waktu teasernya perdana yang waktu itu menampilkan sosok Gatot Kacanya itu tayang baru berkata saya baru keinget lagi gitu. Jadi sampai itu tayang pun saya pada akhirnya tidak memiliki ekspektasi apa-apa gitu karena saking ininya lah udah lupanya gitu sama proyek yang satu ini. Jadi ketika saya nonton film ini pun saya sudah menyiapkan ekspektasi sampai serendah mungkin ini salah satu film dengan ekspektasi saya datang dengan ekspektasi yang paling rendah itu pernah saya lakukan nih film Gatot Kaca ini gitu. Oke. Tapi sebelumnya kan film Marvel juga Anda pernah bilang nggak pernah berekspektasi lagi nih. Kalau gitu ini lebih tinggi daripada Marvel dong ya. Kalau Marvel kan seenggaknya saya masih banyak ngulik gitu soal teorinya, soal kemungkinannya. Kalau ini nggak, benar-benar saya blank aja datang nonton tuh, nggak ngulik. Baik. Mbak Ami, waktu pertama kali nonton teasernya itu bagaimana? Kenapa? Agak putus-putus. Waktu menonton teaser. Oh, menonton teaser. Kebetulan nggak nonton teaser. Nggak pernah, nggak nonton. Jadi nggak bisa. Aku adalah orang yang kalau nonton film nggak pernah nonton teaser atau apapun itu gitu. Jadi datang aja ke bioskop aja langsung nonton filmnya. Oke, kalau Mas Aska gimana Mas Aska? Teaser. Tenang, teaser dulu, tenang. Ya. Nonton kok, menyimak sampai views-nya sampai 1 juta itu kan kayaknya wow, orang mulai antusias nih dengan hero baru kita gitu. Jadi ya lumayan lah kita bersenang-senang nantinya di hari H. Oke. Gitu. Nah kalau dari Mas James sendiri ini sebenarnya ini Satria
Gatot Kaca ini ada istilahnya ada satu pengharapan atau istilahnya ada satu istilahnya wah ini kayaknya ini boleh nih kita lihat nih apa gimana? Nah, oke, ini mungkin agak panjang sedikit ya. Soalnya saya dengan tim produksinya Gatot Kaca itu memiliki satu kedekatan emosional yang cukup dekat gitu. Dengan tim fighting-nya itu yang awalnya itu kan dari kalau tahu Pak Charles Gozali itu mereka yang membuat koreografi yang pertama itu. Kalau kita pernah lihat teasernya Gatot Kaca yang yang ada adegan lempar mobil lagi gitu ya, itu koreonya Pak Charles Gozali. Dan salah satu stunt koordinatornya itu namanya Bang Jonathan Ozo. Beliau itu yang menangani stunt koordinator juga di film saya Patriot. Ya, waktu itu. Iya. Terus kebetulan bulan kemarin saya diundang oleh Pak Riki Wijaya langsung ke Satria Dewa Studio. Saya pernah langsung jumpa dengan Mas Hanung juga, pernah ngobrol dengan beliau juga, karena kan kebetulan Pak Riki ini punya satu keinginan untuk bisa membeli IP film saya yang pertama, Ajadaku Islam itu. Jadi rencananya sih akan dibesut oleh beliau Mas Hanung. Cuma karena sesuatu hal kemarin ya masih belum gitu. Jadi artinya dengan satu kedekatan emosional seperti ini saya sebenarnya nggak berani terlalu ngomong terlalu lugas gitu ya. Cuma setelah melihat filmnya saya merasakan bahwa aduh kok seperti itu gitu ya, kok seperti itu gitu. Feeling saya seperti ini. Aduh kok cuma seperti ini gitu. Kok cuma seperti ini gitu ya. Ininya apa nih? Gimana nih? Coba. Ya, artinya Tahan dulu netizen. Oke. Dari segi fighting udah pasti kurang dari segi fighting. Soalnya bukannya cakap sombong karena saya kan udah pernah langsung juga menekuni bidang action, bidang fighting. Bahkan kemarin saya berkesempatan buat satu frame dengan Kang Cecep ya di film Patriot itu kemarin. Betul. Iya, jadi artinya ya lebih sedikit banyaknya saya bisa merasakan kalau fightingnya tokoh utama Ricky Nazar itu masih sangat kurang sekali gitu, sangat kurang sekali. Iya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman lain juga bisa merasakan gitu ya. Artinya saya memang tidak berekspektasi tinggi ya sebelum saya melihat film ini. Cuma saya tidak menyangka bahwa setelah selesainya saya nonton film ini saya jadi bingung gitu. Ini cerita gimana gitu ya? Apa yang mau diceritakan, apa yang mau dijadikan konflik itu kok kesannya acak-acakan gitu kayak. Ya mungkin bisa diterusin nama yang lain dulu deh. Nah, gimana tuh menurut Anda, Dok? Setuju nggak? Gue baru masuk lagi ini, kenapa nih? sebagai pejabat Astinapura. Iya. Waduh. Tadi ada Kurawa barusan datang. Nanti nyambung lagi Akira Kurawa lagi. Nggak. Tadi Mas James bilang bahwa dari segi fighting sepertinya kurang. Terus habis itu dari segi cerita kok kayaknya agak acak-acakan ya Mas James tadi ya. Ya, alurnya acak-acakan gitu. Iya. Gimana? Kalau gue setuju sih. Karena sebenarnya ya memang kurang, tapi kalau kita membandingkan mohon maaf banget sama Gundala. Kalau Gundala kan asal banting doang ya real fight-nya. Kalau ini menurut gue kekurangan terbesar adalah nggak ada fokus spesialisasi fight-nya gitu. Kalau kayak Dread dia bisa ngasih detail-detail actionnya gitu, apa yang tinju, apa yang kena, apa yang ini. Iya. Kalau ini tuh kayak sepanjang nonton ya udah asal gerak aja, yang penting kedebak-kedebu kena, udah yang penting udah kena kayak gitu tuh baru. Jadi kayak nggak ada. Lebih ke dari cut gitu Mas, lebih betul. ini pemain kamera doang, bukan fotografi. Kamera udah asal yang penting goyang kameranya dah. Iya. Kamera goyang, setuju. mainnya cut udah yang penting ini udah sebut action nih, udah kalau Mas Hanung bilang ini udah action. Jadi ya itu, jadi sepanjang nonton kita nggak ada merasakan sesuatu yang kalau nonton film action itu kadang-kadang adrenalin kita ikut naik, gila keren banget gitu. Tapi kalau sepanjang nonton ini kita nggak menemukan satu titik di mana kita bisa ngerasain keseruan actionnya gitu loh. Jadi kayak sepanjang nonton ya udah nggak ada sesuatu yang spesial gitu, nggak ada yang menarik dari actionnya gitu. Iya, setuju.
Mending actionnya Patriot ya Mas, ya enggak? Ya enggak Mas. Betul. Siap. Oke, thank you. Betul itu dia. Setidaknya itu nggak cut-to sih, cut Ya, dalam arti ya. Full choreo Mas ya, full choreo, full stand juga. Iya. Justru kan waktu itu kan saya kan juga sempat ngomong sama Mas James juga nih, Dawati, kalau yang penting kan dilihat koreografinya segala macam itu kan sangat perlu tuh. Dan kadang-kadang itu walaupun film itu sebenarnya koreografinya ataupun koreografernya itu bagus, tapi mengambil kita ngomong itu mengambil keputusan untuk ngambilnya istilahnya digerak-gerakin ala-ala Bond yang ini, atau yang paling benar sih saya ngomong ala-ala G.I. Joe Snake Eyes lah ya, dalam arti ada goyang-goyang terus potongan-potongannya itu benar-benar menurut saya sih agak-agak sayang sih. Jadi istilahnya keindahan daripada koreografinya itu actingnya belum kelihatan. Nggak kelihatan. Mungkin pas kalau kita lihat fullnya itu mungkin bagus, dalam arti koreografinya bagus, silatnya bagus, ataupun istilahnya ya tadi itu semuanya bagus sih sebenarnya. Dan saya kira saya belum pernah melihat ada video behind the scene gitu Ricky Nazar itu latihan gitu koreografi, kayak belum pernah melihat ya, atau teman-teman udah pernah melihatnya atau gimana? Bang lihat dia nge-gym doang. Hah? Nge-gym doang? Iya benar. So far sih nggak pernah lihat sih. Iya, cuma ngeliat dia nge-gym bersiap untuk Gatot Kaca. Kita cuma lihatnya nge-gym doang, kayak kalau nge-gym doang mah. Karena begini ya. Kalau nge-gym doang mah Mas Rido juga nge-gym ya Mas. Iya, karena pengalaman saya. Mas Dian, tolong ototnya Mas Dian. Jangan lah. Karena ketika saya kemarin tahun lalu saya mendengar ada kesempatan buat satu frame dengan Kang Cecep, saya tuh langsung latihan tuh waktu itu, latihan 6 bulan tuh di Muay Thai waktu itu, 6 bulan. Jadi sempat turun 7 kilo ya kan, sampai perut saya dipukul-pukul. Artinya kita langsung membiasakan diri dengan benturan, dengan pukulan gitu-gitu, karena artinya ya saya sebagai pelaku seni ini kan saya nggak mau mengecewakan lawan main saya gitu. Jadi artinya seharusnya Ricky Nazar itu harusnya berpikiran seperti itu gitu. Artinya karena lawannya kan Kang Cecep ya, dengan Kang Yayan ya, yang notabene-nya master silat Indonesia gitu, bukan dunia gitu loh. Tapi kenapa kita belum pernah melihat beliau itu pernah latihan fighting kah, atau ya yang sejenisnya itulah. Kira-kira kenapa ya itu ya? Nggak dilihatin ya? Mungkin artinya memang lebih ke bisnisnya kali ya, bukan ya coba dilanjut. Mungkin disimpan. Iya. Tapi dari bentuk fightingnya juga belum kelihatan, bukan disimpan Mas, itu memang tidak ada sama sekali kalau saya lihat. Karena bentuk fighting itu sangat penting sekali, karena karena pengalaman saya ketika saya latihan Muay Thai dengan saya latihan koreografi itu sangatlah berbeda sekali, karena waktu latihan Muay Thai kita kan dituntut buat full power, sedangkan di koreografi kita itu dituntut untuk bisa menahan pukulan, menahan power gitu. Artinya kita ya itu memang dituntut untuk sebuah kerja keras yang memang lumayan gitu. Apalagi lawannya Kang Cecep kan, yang notabene-nya udah master silat gitu, yang udah tampil di Hollywood gitu dengan John Wick gitu ya. Itu artinya kita memang ya artinya paling enggak kita mesti mempersiapkan diri lah, bukan hanya sekedar nge-gym. Oke, seperti itu. Nah, Mas Dian kan pelahap segala film superhero nih saya bilang ya, dalam arti baik itu dalam iya benar, baik itu dari film layar lebar, baik itu DC ataupun MCU, itu tetap aja dilahap, baik itu serial dari HBO maupun CW, Superman Lois, The Flash atau nah kalau melihat film ini gimana nih dengan perbandingan, dalam arti kita ngomong itu secara kasar aja, dalam arti dengan film-film superhero yang Mas udah pernah nonton nih. Kalau saya sih jujur datang menonton film Gatot Kaca ini sangat tidak ingin membandingkan dengan film luar ya gitu. Yes. Dari segi apapun lah gitu. Karena saya punya pengalaman nonton film superhero lokal ya, di luar dari yang hits di tahun 2019 itu, yang sebelumnya itu yang warna ungu inisial V itu. Saya merasa itu yang ini yang ditarik filmnya itu ya. Iya itu. Ya? itu ada nggak mau sebut merek sih. Itu menjadi sebuah pengalaman yang
tidak menyenangkan gitu. Untuk saya mendapat impresi film superhero lokal masih seperti ini gitu standar waktu itu. Jadi ketika saya datang nonton Gatot Kaca ini, saya merasa it's better lah daripada yang itu gitu. Sorry untuk membandingkan ya kepada siapapun yang denger ini. Tapi dari segi ini menjalani ceritanya, saya sih cukup menikmati gitu untuk film Gatot Kaca ini. Bisa dibilang kan ini originsnya bagaimana seorang Yuda itu mendapatkan kekuatannya sebagai Gatot Kaca gitu, dan juga untuk set up world building universe Satria Dewa untuk kedepannya. Dengan ekspektasi saya yang datang dengan rendah itu, mungkin ini saya amat tertolong gitu dengan ekspektasi saya ini. Saya sih menikmati untuk jalinan plotnya, ceritanya ya, meskipun masih banyak kekurangan sana sini yang nanti bakal kita bahas lebih lengkap deh. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke. Nah, Mas Dian, sebelum kita lanjut ke yang lain, familiar nggak dengan kisah kayak kisah Mahabharata dan lain-lain itu? Cukup familiar nggak? Oke, jadi tidak. Oke, Mas Dian kan termasuk kayak saya ini, mungkin pernah dengar, tapi mungkin nggak terlalu familiar yang benar-benar berkutat ya. Nah, pertanyaan saya adalah sulit nggak mencernanya? Ya dan tidak gitu, karena saya merasa sih kalau dengan fokus yang baik, kebetulan saya waktu nonton bisa cukup ini ya, maksudnya intens juga memahami waktu penjelasannya itu. Cuma yang saya rasa agak kurang untuk dipahami itu adalah banyaknya istilah-istilah yang terlalu banyak dimasukkan di satu scene, satu frame scene gitu. Jadi ketika kita selesai nonton film, saya lupa istilah-istilah tersebut. Meskipun secara garis besarnya saya paham tentang plot konflik yang terjadi gitu. Iya, garis besarnya. Oke, menarik. Nah, Mbak Mi sendiri gimana, Mbak Mi? Dari segi cerita, apakah berasa nyaman diikuti nggak? Kalau dari segi cerita kan kebetulan memang saya dari dulu penggemar perwayangan ya, penggemar ya, maksudnya karena emang dari dulu dikasih bacaannya ya Mahabharata, Ramayana, kayak gitu-gitu kan. Jadi ketika nonton Gatot Kaca itu sebenarnya udah lupa sih dengan cerita-cerita itu ya, itu kan udah waktu saya masih kecil lah ya. Cuman ketika saya nonton itu jadi kayak recall gitu loh. Oh iya, ini si Pandawa tuh begini, ini tuh si Kurawa begini, terus Hastinapura tuh begini, kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi kayak bring back memories aja sih acara gue itu. Kayak bring back memories aja gitu. Jadi seneng sih akhirnya ada film yang menceritakan kembali soal sejarah perwayangan gitu sih Mas. Kalau aku sih cukup happy sih kalau dengar ceritanya, kalau nonton ceritanya sih. Kalau dari ceritanya aku cukup happy sih. Mas Aska, ini kan diangkat dari perwayangan nih. Tadi kan Mbak Ami kan adalah orang yang cukup familiar, sedangkan Mas Dian dan saya ya istilahnya pernah dengar tapi nggak inget-inget banget lah kita ngomong ya. Cuman ingat sekilas-sekilas. Sebenarnya keputusan untuk mengambil tema dari perwayangan ini adalah sesuatu yang positif atau kesannya itu kehilangan ini nih, kayak kehilangan ide kreativitas gimana? Mulai meriang nih pertanyaannya rada gini ya. Sebelum jawab saya mau minum larutan penyegar pagi 3. Rasa apa Mas? Rasa jeruk. Oke, ada Gatot Kaca. Bang. Bridging product placement-nya smooth ya, oke. Jadi lain kali gini, sebelum saya ini kayak tenggorokan saya kurang enak nih. Gitu dong, udah bilang tadi rada meriang dengan pertanyaan itu gitu. Meriang karena baru berubah. Ya Allah. Silakan. Jadi kan ini ceritanya original story-nya kan Gatot Kaca ya. Kita semua mungkin kenal Gatot Kaca. Namanya aja, terus posturnya mungkin bajunya hitam, terus berkumis, gagah, kulitnya hitam, mungkin legam gitu. Pokoknya kayak kuli Jawa lah ibaratnya ya. Betul. Iya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam cerita yang mereka bilang itu adalah adaptasi bebas lah. Membuat sejarah wayang dibuat lebih ngepop dengan memasukkan unsur superhero gitu. Ya seenggaknya paling enggak kita tahu core-nya Gatot Kaca yang kita tahu dari dulu, seenggaknya itu digambarkan dengan 80% minimal akurat lah gitu. Dari segi
perwatakannya yang perkasa atau segi perwatakannya yang gimana gitu loh. Paling nggak kita tahu, oh ini Gatot Kaca yang kita kenal dari zaman kecil, dari zaman wayang, mungkin zaman sekolah kita tahu ada wayang-wayang, ada Gatot Kaca nih gitu. Iya. Tapi ketika difilmkan kayaknya kita sama sekali kayak ngeblank gitu. Oh, dia cuma numpang nama Gatot Kaca, terus diceritakan pula mereka ini adalah genetika turunan. Jadi bukan Gatot Kaca sesungguhnya gitu. Betul. Jadi langsung dipikirkan, oh berarti kita nggak usah mikirin core asli atau leluhur yang asli lah ibaratnya gitu. Ya udah, akhirnya terus kita mikirin yang versi adaptasi bebas ini, ya sudah dengan versi superhero, terserah orang yang menulis skenarionya gimana, kita beri paling nggak kita kasih referensi kosong, tolong kasih tahu kami gitu cara cerita yang baik gimana sih dunia Baratayuda, dunia perwayangan, ada Arjuna dan kawan-kawan, tapi di sini plot utamanya adalah Gatot Kaca. Nah di situ kayaknya aku ngerasa kayak tersesat sedikit ya, jadi kayak oh Gatot Kaca ini asal mulanya tinggal di desa gitu, terus tiba-tiba dia besar bersama ibunya yang hilang ingatannya sama musuh utamanya gitu. Ya kita belajar tapi secara logikanya kenapa dia tinggal di desa tapi masih kulitnya putih mulus gitu. Itu kan masih udah mulai ngawang-ngawang nih, ini dari segi casting bagaimana ya. Apakah tidak memilih casting yang versi Jawa banget nggak itu gitu, misalkan yang keling atau yang hitam gitu, mungkin karena versinya versi Tarsan. Udah keling. Ya. Ya. Mungkin karena dibilang keturunan ya kali. Ya, jadi Yuda doang kan. Ya itu jadi kayak dari awal udah mulai gitu ya udah, karena kalau dari awal kita ekspektasinya kan dari trailernya cuman fightingnya gitu kan, fighting berantemnya, wah ini super CGI-nya oke, CGI-nya bagus, tapi kita butuhnya kan lebih ke cara bercerita ya, kita butuh didongengin dengan cerita yang bagus gitu, dengan premis oke sampai ke ujung berantemnya bagaimana gitu. Tapi pembuat filmnya kayaknya lebih berpikir fan service tentang Indonesia bisa loh bikin CGI yang bagus gitu. Mungkin hanya titik itu aja. Sampai akhirnya open investment sampai 24M atau berapapun itu, sampai beberapa produk masuk demi mendapatkan CGI oke. Tapi dengan storytellingnya menurutku kayak masih lemah gitu. Entah nanti tim risetnya Hanung Bramantyo lemah atau tim penulis skenario-nya gimana, penulis skripnya gimana, menurutku mentah gitu rasanya. Kayaknya masih mentah aja gitu. Ibaratnya diajak masuk wisata ke Astinapura tuh kayak tersesat aja. Ini gimana perkenalan nama karakternya banyak banget. Tadi udah disebutkan. Itu nama karakternya banyak banget. Lebih dari 2 suku kata juga gitu. Ada Dananjaya, ini. Nah ini siapa gitu. Lupa banget gitu. Bahkan sampai sekarang masih skip aja namanya kecuali Yuda gitu. Udah. Oke. Panjang banget. Kita ke... Minum dulu. Tenggorokannya udah mendingan belum? Lumayan, kalau ada frost aman ya. Oke. Belanja Tokopedia hari ini Kak? Tokopedia mana? Tokopedia. Open BO. Susunya. Open BO. Wah, itu anjir udah baca lebar. Yang dia gimmicknya doang. Semua umur. Bayangin anak-anak nanya nih itu ke bapaknya. Dengan Mas Aska ya, artinya casting itu artinya kan ini kan pemeran utama Gatot Kaca ya, harusnya dia ya paling enggak jangan muka sinetron lah ya kan. Kalau cuma ganteng oke, Rizky Nasar super ganteng orangnya, tapi ketika kalau Mas Dian cocok gak nih? Kan ada kumisnya, teknik saya, ototnya. Iya, di imajinasi saya kayak Dian sih, kayak Mas Dian gitu. Iya, memang. Tapi aktingnya nanti kacau saya. Actingnya bisa dilatih. Bisa dibikin, acting bisa. Oh iya, bisa. Nanti di dubbing pakai suaranya Aska. Jadi bencong dong. Oke, kembali ke Mas James. Gimana Mas James? Iya, artinya memang secara casting memang ya saya juga cukup dari awal saya bukan memandang remeh, bukan ya, artinya saya udah underestimate. Kok si Gatot Kaca itu kan sosok yang otot kawat tulang maskulin gitu kan, terus maskulin lah, maco lah gitu kan, yang besar tinggi gitu, bukan
ya bukan artinya cemen gitu jadinya kalau saya bilang ya, kalau berbahasa istilah itu emang cemen jadinya. Ya artinya memang kurang cocok karena memang ya menurut saya sih belum sanggup mengangkat tokoh Gatot Kaca sih untuk si Rizky Nasr ini belum cukup. Tapi artinya secara umum di Indonesia ya kalau kita melihat memang kalau kita mau cari sosok figure action yang memang bagus ya, itu pilihan kita tidak banyak gitu. Nah, nggak banyak. Itu lagi. Iko Uwais gitu. Kang Cecep, Kang Yayan, udah semua itu aja kan. Joe Taslim, udah habis Joe gitu. Taslim, ya. Nah, makanya kita saya punya mimpi, artinya saya mencoba untuk bisa ya insya Allah ya bisa menjadi salah satu sosok action yang bisa mengangkat nama Indonesia juga, dan bisa menjadi salah satu pilihan untuk film action Indonesia supaya lebih bisa maju dan berkembang gitu. Betul. Mas Adam Suseno juga nganggur itu, bisa itu sebenarnya. Referensinya luar biasa ya, Aska ya. Iya. Dan tadi katanya untuk setting filmnya ya, itu saya cukup bingung. Katanya 2006 ya, tapi kenapa settingnya seperti tahun-tahun 80-an ya, Pak? Gitu ya. Ya itu satu pertama. Terus kedua, settingan tahun 2021 kenapa warna palet filmnya itu kok kayak tahun 90-an gitu. Wadoknya juga kayak tahun 90-an. Saya cukup bingung di sana gitu. Ini padahal timeline-nya nggak jelas. Iya, padahal ini besutan seorang maestro Hanung ya, tapi ya terus saya cukup kecewa gitu, aduh kok seperti ini gitu. Harusnya iya seperti itu. Seperti itu deh. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, kita ke Mas Rido dulu nih. Tadi Mas Aska sih mengatakan bahwa ini kesannya ini kok ini ceritanya kenapa nih nggak difokusin nih? Kenapa difokusin ke aksinya sampai saya mencari investor segala macam. Nah, permasalahannya kan yang ada kan tadi itu ini penonton pasti nggak ada puasnya. Nanti kalau kita kasih cerita yang kuat, dibilang wah cerita doang, mana aksinya? Terus kita kasih aksi yang banyak, terus habis itu wah aksi doang, mana ceritanya? Sebenarnya gimana sih ini kalau untuk film superhero nih? Aduh, bener sih, serba salah sih sebenarnya. Kayak sebenarnya bisa dibuat 50-50 sih antara action dengan cerita. Kayak contoh film apa ya yang bagus tuh action sama ceritanya. Gue lupa deh filmnya. Gue lupa deh, ada di filmnya gue tonton, actionnya bagus, ceritanya bagus. Tapi masalahnya kalau zaman sekarang ya, film action dengan cerita bagus itu udah jarang ada kali. Mungkin Dread 2, Dread 2 kan dari cerita intens, dari politik kekuasaannya bagus banget. Kuat banget. Ya kalau zaman sekarang orang kayaknya nggak terlalu banyak yang memikirkan ya kalau cerita film itu kayak mana, yang penting gelutnya asik aja udah gitu. Dan kemungkinan besar kenapa orang ngeluh cerita di sini adalah karena actionnya juga nggak asik gitu loh. Udah actionnya nggak asik, ceritanya nggak asik. Nah, orang juga jadi ini. Tapi CGI-nya kan asik, Mas. CGI-nya kan asik. Ya, tapi kan kalau CGI kan cuma di akhir. Makanya, jadi kayaknya kalau coba deh kalau misalnya film ini tuh secara mungkin kalau misalnya dari cerita nggak bagus, mungkin dari actionnya kayak mungkin dibuat kayak Dread tapi versi PG-13, kayak Hit and Run kan actionnya bagus banget, orang nggak ada yang protes sama sekali, ceritanya tapi actionnya emang bagus gitu loh. Orang nggak ada yang protes, Hit and Run itu nggak ada yang protes, ceritanya jelek banget, nggak ada. Orang bilang actionnya bagus, udah ketutup, yang penting udah ketutup gitu. Kalau minimal film action tuh ya kayak gitu, minimal kalau emang nggak bisa di penceritaan ya ketutup dengan action lah gitu. Atau sebaliknya ya. Dan kalau misalnya dari Mas Aska bilang kan adaptasi bebas ya sebenarnya nggak kaget sih. Hanung karena kan udah pernah Tersanjung ya. Tersanjung kan adaptasi bebas juga. Betul. Masalah penyakitnya Hanung itu ketika dia nggak adaptasi, dia nggak ngasih identitas filmnya gitu loh. Ketika nonton Tersanjung, gue sendiri dulu Tersanjung nonton cuma beberapa episode doang gitu. Jadi tahu-tahu dikit gitu. Pas nonton ini gue ngeliat ini bagian Tersanjungnya di bagian mana gitu loh. Jadi kayak benar-benar adaptasi bebas aja, kalau nggak pakai kata Tersanjung sebagai judul, ya orang juga nggak ada yang oke aja gitu. Mau dijudulin Tersandung juga boleh. Hanung juga kan itu adaptasi bebas. Jadi Hanung ini penyakit utamanya adalah ketika dia mengadaptasi bebas, dia agak melupakan identitas
sesungguhnya dari filmnya ini. Dia cuma ya udah penting mentang-mentang bebas ya udah suka-suka gue dong mau digapain gitu. Ya. Yang penting Yang Mas produser James tadi untung. kan, yang Mas James tadi kan Iya. Rizky Nazar kan. Kenapa Rizky Nazar? Aku tahu kenapa. Karena Rizky Nazar itu pertama udah pernah main film action sama Hanung, film 2014 Siapa di Atas Presiden. Waktu itu kan Hanung bilang, wah gue suka banget ini aktor laga banget anaknya, diajakin. Oke. Terus kan Sama di Mekahim Coming kan ini kemarin Jayhan Angga sama Hanung ikut lagi kan Rizky Nazar. Tapi wah iya nih gue ingat nih gue dulu pernah main action laga, langsung tawarin aja. Nah dari situ sih kalau menurut gue. Cuma modal nge-gym doang ya langsung ini. IG-nya wah ini anak nge-gym nih, wah ini berarti kalau dia disuruh gelut bisa nih. Aska mungkin kalau nge-gym nanti bisa Kak direkrut sama Mas Hanung Kak. Bisa. Nanti jadi Yudhistira kan masih belum ada ya. Iya, betul. Nggak usah nunggu Dari Aska Semar juga nggak lah. apa-apa kok, dari Semar bener nggak apa-apa. Itu Mas Dian udah siap ke Mas Dian. Kalau Aska sama saya mah belakangan aja ya Aska ya. Bagian-bagian ketiban lemari Aska ya. Ya. Pokoknya Mas Hanung kalau sakit minumnya Larten penyegar, oke? Iya, sama pemain Frost. Iya. Kalau mau dia ada meeting dia pakai Frost dulu. Iya, biar buatnya enak. Aku mau nanya deh ini deh, kan tadi si Mas Rido kan bahas soal CGI kan di akhirnya kan. Kalau menurut Mas Dian gimana nih CGI-nya si Gatot Kaca nih? Saya, sorry tadi. Iya Mas Dian. CGI-nya. Oke, karena saya merasa sih ya emang karena porsinya sedikit ya, dan juga yang satu yang saya sayangkan semua scene terbaik yang dikerjainya dengan the budget tinggi dengan susah payah itu udah ditampilin semua tuh di teasernya waktu itu. Jadi nggak ada sisi kejutannya lagi gitu. Jadi udah di flexing duluan di awal gitu. Yang sayangnya udah bagus di situ. Itu dikasih dubbing yang saya rasa jadi sedikit mengganggu kita untuk menikmati fightingnya. Tapi oke lah menurut saya karena porsinya sedikit ya. Mungkin lain cerita bisa porsinya lebih banyak. Mungkin bisa lebih fair untuk menilainya. Tapi emang kenapa ya Mas Hanung tuh kan terakhirnya kan yang muncul Kurawa muncul yang Ferdi Nuril. Iya itu kan Ferdi Nuril itu kan katanya kan surprise ya, tapi dari awal dia udah diinfoin. Jadi sebenarnya surprise-nya di mana ya? Mas Hanung tidak belajar dari Marvel. Gatel Kalau bikin menurut Bastille sendiri ya. Iya. Nggak mau bikin surprise. Joko Anwar aja Sujiwo Tejo diinin banget, nggak diikutin promosi. Ya. Itu di press kan udah dikasih lihat. Ya ini kadang saya agak terganggu ya. Saya ini kan sering lihat review di YouTube itu kan ada yang bilang lebih bagus daripada Venom, daripada Mobius. Itu saya tahu. Itu saya tahu tuh reviewnya. Itu saya pernah dengar tuh kayak gitu. Iya, come on gitu kan artinya seburuk-buruknya film Hollywood masih lebih bagus film Hollywood daripada film Indonesia. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Karena kan di sana ya kelas B-nya saja budget produksinya aja udah $3 juta kan. 20 miliar kita di sana recehan. Yes. Kita mesti melihat kenyataan yang ada gitu. Jangan ngomongnya ngelantur gitu kan Mas. Ya nggak mungkin lah Mobius sama Venom bisa kalah dengan ini Gatot Kaca kan itu udah over ini karena untuk sekedar membandingkannya aja dengan film Marvel udah tidak dalam konteksnya gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin karena emang mereka dari awal bilang kan, maksudnya menggunakan kostum yang buat dari Daredevil gitu kan. Jadi akhirnya kan ya udah akhirnya penontonnya mungkin kayak gitu nggak sih Mas James? Lagian pergimikannya juga menurutku sih salah sasaran ya. Kalau kita ini kan sebenarnya masih lemah dalam segi orang produksi CGI-nya, dari segi kostum gitu, dari segi budgeting kita masih susah gitu. Paling nggak kita tebelin dari segi storytelling yang original itu cerita wayang asli Indonesia gitu. Nah, masalahnya
Mereka terlalu pamerin, ini CGI kami keren, CGI kami canggih, budget kami segini, tapi ceritanya cetek gitu. Jadi kita kecewanya di 2 kali lipat kan, jadi harus dibandingkan Iya, dengan iya, iya. Marvel, ceritanya juga kita nggak engage gitu ya, jadi Iya, double-double iya. kecewanya, Betul. I think. Gitu. Iya, dan memang kalau boleh jujur, yang saya nikmati itu cuma adegan CGI yang lagi terbang itu itulah yang Ya, Itu keren. salah satunya itu adegan yang saya nikmati. Cuma satu itu yes. aja. Jadi Itu setuju. aja. Nggak, jadi tapi setuju ya mengakui bahwa CGI adegan tersebut yang udah di teaser juga itu Iya. keren ya, setuju ya itu semuanya. keren. Ya? Sepakat. Something new. Sepakat ya, Mas Oke. Dian sepakat ya waktu itu. Adegan Bahkan Deadpool. saya Ya, pernah ya. ngomong Oke, bahwa oke. ini mirip kayak Superman and Lois ya, benar ya? Oke. Iya, betul. Bisa dibandingin nih. Saya jadi saya nggak salah loh ya. Ini kalian loh. Nanti kalian yang tanggung jawab loh ya nih. Catat-catatin nih para pendengar ya. Cuma bridgingnya dari dia kenapa dia mesti terbang itu kesannya dipaksain gitu. Ya, bahkan sampai Kenapa mesti ditebang-tebangin sampai gunung sampai sungai gitu kan. betul bridgingnya dari yang Iya, bridging. kenapa terbang sampai akhirnya kok ke situ lagi ketemu teman-temannya kok Iya. bisa ketemu juga gitu. Nah, itu. Kok balik lagi ke tempat awal ngapain terbang? Masanya kan kayak gitu. Tapi kita Google Maps error. ini kita ngomongin CGI-nya kita akui ada kemajuan. Oke. Nah, oke. Boleh. Setuju, itu sepakat. Kita nggak bisa mengkritisi itu. Kalau boleh nanya itu tim CGI-nya tim mana ya? Saya belum sempat perhatiin kreditnya itu. Itu tim CGI tim Dari mana ya? Lumin Studio. Lumin. Oh ya, Lumin. Oke ya, Nah, Lumin Studio. kemarin gue ini sih, Iya. kerja sama Lumin bagus, mantap. Lumin, iya. Lumin. Oke, Lumin lumayan sih. Apa Rising Star orang itu kan? Ya, betul. Lagi naik banget kalau untuk tiket. Gila daun, oke. Lumin. Lumin. Oke sih. Illuminati. Bukan beda. Bukan. Beda Bukan, soal beda, Kak. Ringi. Kalau Illuminati itu jelek banget di sebelah. Cuma adegan terbang inilah yang bisa bikin saya tuh agak menikmati. Yes. Menikmati apa merasa tertantang, Mas James? Untuk Apa gimana? menikmati atau merasa tertantang bahwa wah dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Wah. Nah, itu saya langsung Emang kompornya kebetulan beda-beda begitu teasernya muncul, saya langsung hubungi tim fightingnya Ya. Patriot gitu. Langsung saya nanya, gimana pendapatnya? Terus pada dibilang, kok begini ya? Kok begitu ya? Kok begini? Katanya, ayo Pak Jim, kita bikin lebih bagus. Ayo, pasti bisa. Oke, bisa ya. Tapi kan ya tergantung di atas gimana kan. Kita nggak bisa yain aja gitu kan. Iya. Tapi kalau saya dikasih kesempatan budget segini, timnya segini, saya yakin bisa. Yes. Kalau boleh tahu Mas Rido kan udah pernah saya tunjukin film saya tuh, film Patriot, ya kan? Ya kira-kira gimana nih? Ini saya langsung sekalian coba. Gimana nih? Waduh, kalau gue sih ya, kalau misalnya disuruh bikin film ini nggak mau juga sih, bebannya berat banget. Oh iya. Bebannya berat banget gitu untuk bikin film kayak gini karena ntar tuntutan orang juga banyak gitu. Iya. Kayak Gundala aja tuh cerita aja udah bagus, terus orang bilang actionnya kurang ya, banyak banget maunya gitu. Iya. Saya masih lebih menikmati Gundala daripada Gatot Kaca sih. Iya betul. Tapi kalau secara cerita ya, Gatot Kaca ini dibuat agak cetek mungkin karena sasarannya untuk semua umur gitu. Karena kalau Gundala kan, gue inget banget itu ceritanya emang politiknya kuat banget ya. Anak kecil kalau ngomongin kudeta pemerintahan apa segalanya, ya pasti mereka bingung macam ini. Pak ini maksudnya apa gitu, pasti anak-anak juga nggak akan paham. Kalau ini kan ya kita tahu dia nolongin keluarga apa segalanya kan anak-anak ngerti gitu. Jadi kayak sebenarnya, tapi agak sia-sia sih karena kan ini nge-hire Mas Rahabi Mandra. Mas Rahabi Mandra itu pemenang FFV penulis skenario terbaik ya. Menyanyiakan penulis skenario FFV terbaik untuknya kayak gini tuh ngapain gitu. Mending pakai gitu yang murah gitu penulis skenario kalau emang pengen bikinnya cerita kayak gini gitu. Yes. Sebenarnya bikin sedih kan film. Itu... Ayo, siapa nih? Aku dulu sebentar. Tadi udah. katanya untuk sweet dulu. Kami silakan.
kan tadi kan katanya untuk semua umur kan ya, Mas Rido ya. Nah, terus kan Mas Tewan kan waktu itu nonton sama anaknya kan. Itu ada pertanyaan nggak kan? Pasti ada kata-kata yang dia tidak mengerti gitu, apa langsung dia cari Google gitu. Dia langsung, Dedi handphone gitu, saya mau cari Google gitu. Anaknya apakah bertanya? Kayak anak sekarang nggak pernah bertanya ya. Dia langsung nyari Google. Enggak ya. Langsung googling. Itu Tokopedia. Nah itu dia sayang sekali itu yang gini, maksudnya ini sejujurnya ya, anak saya nonton Gatot Kaca dia senang, nonton Jurassic World dia ngantuk. Oke, ini pujian nih, benar-benar pujian dan saya pun merasa gitu, Oke, tapi tadi ini yang saya sayangkan adalah ya satu scene yang harusnya humor, tapi kok humornya kayak gini. Padahal sebelum-sebelumnya itu udah dijaga untuk semua umur. Tapi kenapa di humornya yang ini kok nyerempet kayak gini? Ini menurut saya, aduh sayang banget. Apalagi kan toko Bagong Semar segala macam itu kan termasuk toko bijak ya kita bilang ya. Kalau zaman dulu ingat kan ya, kalau zaman dulu itu perwayangan itu ini merupakan tanda kutip memberikan kata-kata bijak tapi dengan balutan humor. Tapi ini kok humornya kayak gini dalam arti menurut saya sih kalau dia pengen bilang pernikahan adalah gini atau gini kok humornya kayak gini kayak merusak bagi saya ya merusak sosok mereka itu yang dari dulu tuh kan ada gitu ya di TV dulu ya kan. Maksud saya sih itu saya sih. Nah, untungnya nggak tanya, kalau ditanya saya bisnis online. Bisnis online. Siap. Nah, kalau boleh tahu Mas Setiawan waktu nontonnya ngantuk nggak tuh nonton Gatot Kaca? Gatot Kaca saya terhibur, ketawa-tawa juga dalam arti gini, maksudnya dalam arti kita akui, saya akan mengakui, ini langsung diakui nih, arti saya mengakui di sini ini adalah kekurangannya adalah dari segi cerita. Dari segi cerita ini agak-agak kedodoran. Nah, itu saya nggak tahu kenapa. Benar-benar saya nggak tahu nih kenapa nih. Waktu itu saya sempat ngomong, apakah karena kebanyakan tokoh akhirnya itu jadi nggak konsen, atau istilahnya mereka itu ingin memadatkan. Pokoknya ini ingin dipadatkan. Pokoknya dalam satu film kalau bisa kita keluarin semua dulu nih. Takutnya nanti nggak ada kesempatan lain mungkin. Tapi Mas, saya percaya bahwa mereka punya pemikiran dengan saya ya. Artinya saya juga menemukan kesulitan buat mencerna isi cerita gitu. Dan awalnya saya mengira, jangan-jangan cuma saya nih yang mudeng gitu kan. Ternyata memang seperti itu ya. Benar Mas James. Itu sih dari segi cerita. Dan benar kata teman-teman itu dari segi aksinya justru yang saya sayangkan, benar-benar saya sayangkan itu adalah segi aksinya. Bayangin aja ada Kang Cecep, ada Kang Yayan, kenapa aksinya itu tidak di center? Saya di center bener-bener nih, nggak usah di cut. Mereka jago dalam mereka itu bukan orang sembarangan. Maksud saya sayang gitu keindahan daripada ilmu mereka itu. Tipe orang yang bisa melakukan fighting tanpa koreo loh, orang tuh bisa. Langsung kan di dalam arti mungkin langsung datang, langsung dihadapin, langsung bisa tuh. butuh berapa waktu dikit doang, habis itu ayo kita maksudnya bisa mungkin. Dan saya yakin indah tanpa harus dipotong-potong gitu. Kayak zamannya Tekken, zamannya itu kan dipotong potong itu sayang sih menurut saya. Ya kayak G.I. Joe lah itu yang bikin saya itu sih menurut saya sih. Itu benar-benar sayang sih. Itu kalau menurut saya sih Mas James. Betul iya. Kalau saya malah kebalikan, saya nonton Gatot Kaca ngantuk. Nonton Gatot Kaca ngantuk. Nontonnya jam berapa Mas? Nontonnya jam berapa tuh? Nontonnya jam berapa? Kemarin nonton jam 4 ya di GI waktu itu. Kalau saya ngantuk gara-gara nontonnya jam setengah 10 itu ngantuk nontonnya. Nggak masuknya di tengah-tengah. Oh iya. Kamar itu kesannya gimana ya Jadi saya terlalu lambat. Nggak paham gitu apa yang mau diceritain juga kurang bisa menangkap apa yang mau disampaikan gitu. Ya kan dia arahnya bolak-balik gitu ya. Jadi dia pengen kayak ngebuka jagat ini, takutnya kalau misalnya yang ini nggak diperkenalin, takutnya ntar kalau film kedua orang bingung kan ini siapa gitu. Kalau dia paham sih sebenarnya maksudnya Mas Hanung itu kayak gimana. Dia takut kalau misalnya ntar universe-nya lanjut,
orang nggak kenal nih siapa, takutnya nggak laku gitu. Jadi kayak pengen Iya. memperkenalkan semuanya. Ya tapi nggak caranya kayak gitu sih. Kayak Iya, tapi Iron Man malah aja nih jadinya pembuka kita yang jagat Marvel. jadi malah kita yang jadi bingung sendiri Mas jadinya. Iya, Sampai iya. sekarang saya masih belum paham yang namanya Aswatama itu yang mana, saya juga belum belum Nah, belum betul. paham. Itu saya Betul. nggak paham. Itu Saya sebenarnya sampai- itu siapa sih gitu? Saya sampai kelar tuh Avotama yang mana? Emang iya. Terus Kurawa saya jadi salah fokus. Saya ingatnya Rukawa. Nah, Kawan. saya ada satu yang sampai sekarang kata-katanya nggak bisa paham. Naraya apa gitu, sampai sekarang masih nggak ingat. Iya. Naraya apa sih? Narayanastra. Nah, Mbak Ami aja masih harus nggak ngulang kan, salah kan? Iya, Narayanastra ya. Naraya Terus Nastra. parahnya dialog saat yang Bang Gatot saya sama sekali nggak dengar itu di mana ya? Baku Yes. banget. Hah? Dialognya baku banget. Halo. Itu di mana? Saat Itu yang Bang baku Gatot banget. gitu. Itu baku Nah, banget sih. dialognya. Bentar nih, Halo. ini ada anak saya nih yang kemarin ikut nonton nih. Oh, Kita ikut langsung nonton. tanya aja nih Halo. menurut Hai Apa Arthur. namanya? Halo. di kuping kiri. Hai Arthur. Halo Arthur. Ayo silakan Mbak Ami tanya nih, mau nanya apa mengenai Gatot Kaca? Gimana kalau kaca adik? Gimana Coba. Iya Gatot tuh, Kaca gimana katanya? tuh Gatot Kaca gimana menurut Arthur kemarin? Seru. Seru. Dibandingkan Gatot sama banget. Avengers seruan mana? Apa? Dibandingin sama Avengers seruan mana? Sebenarnya Avengers lah. Ya jelas. Kalau sama ini, sama Kayak Jurassic Apple, World, Jurassic World kemarin, seruan mana? Nggak apple. Lawannya yang fair dong. Maksudnya masa dibandingin masa Avengers gimana? Serunya sih, kenapa? Mas? Serunya kenapa nih, Tur? Iya. Perlawanan ya udah. Berantemnya? Heeh. Iya ya, kata Arthur kemarin perangnya seru ya Arthur ya. Oh, iya. Pokoknya yang terakhir-terakhirnya lah. Nah, yang terakhir Akhirnya. itu, yang terbang-terbang ya? Heeh. Keren nggak? Tebang. Iya. Oh, iya. Itu kalau dari anak-anak sih masih bisa nikmatin ya, enak ya? Heeh. Kalau disuruh nonton lagi mau nggak Arthur? Boleh kagak. 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 Kalau gratis di Premiere, ini si Om ketemu sama Tante pemainnya. mau bayarin Lah. di Premiere. Nanti ini kode mulu deh. Kode mulu dah. Ya udah. Oke. Oke. Thank you Arthur. Dah. Dadah. Oke, jadi kalau benar itu mungkin tuh yang tadi itu, jadi kesimpulannya mungkin kalau bagi saya ini, maksudnya dalam arti kalau dari pendapat yang kita lihat ini benar sih, kayaknya ini emang untuk yang targetnya ya, target marketnya kali ini, Mas, ya gimana ya, kalau menurut kalian? Jadi film ini menjadi seperti ini karena target marketnya. Tidak juga sih ya, kalau menurut saya bukan target market, bukan. Karena paling tidak, oke lah target market kalau misalnya dia mau lebih mengarahkan anak-anak, paling enggak kan mesti jelas gitu alur ceritanya kan. Karena dari tadi ya saya pun jadi lega sekarang. Berarti bukan saya mudeng kan. Berarti itu teman-teman juga pada mudeng kan. Iya. Aswatama itu siapa gitu, terus yang tukangnya beceng itu Beceng. siapanya gitu. Beceng. Kenapa dia mesti bunuh si bapaknya si Agni, aduh jadi pusing itu kenapa gitu kan, jadi bingung sendiri jadinya gitu si beceng gitu kan, ya seperti itu gitu. Cuma yang saya lihat dari segi ini kita ngomong sedikit bisnisnya. Kalau kita lihat di jajaran produser itu kan, itu saya tahu ada teman-teman saya juga yang di Medan, ada beberapa tokoh-tokoh juga. Jadi orang-orang ini sebetulnya bukan orang film. Nah, jadi artinya film ini mereka produser kan atas dasar udah tahu pasti untung gitu di awal gitu. Nah, seperti itu. Mungkin artinya yang mereka lebih fokusin itu yang dari segi marketing bisnisnya lah, manajemen bisnisnya gitu, bukan ke segi bobot ceritanya gitu. Karena saya kemarin pernah saya bikin satu hitung-hitungan kasar di IG ya, di IG story saya waktu itu banyak yang lihat juga. Itu kalau kita lihat 5 brand atau 6 brand ya, hit, Susu Beruang, Frost, lagi 3 sama Yupi. Hah? Yupi ya 5 ya, 5. Brand. 5 sama apa lagi?
Tokopedia. Ada 6 tuh. Yes. Oh, Tokopedia 6. 6 itu product placement-nya paling tidak satu itu bernilai 3M. 3 kali 6 sudah 18M. Nah, sedangkan yang di Wikipedia disebutin 24M. 24M itu saya yakin itu pasti di bawahnya kalau dari segi nilai produksinya. Nah, artinya sebelum tayang sudah menguntungkan film ini gitu. Nah, mungkin itulah yang mungkin menjadi apa? Kadang kita kan kalau kita bikin film kan, oh kita udah untung di awal nih. Jadi ya juga akhirnya kita udah nggak full power untuk membuat film ini supaya memang benar-benar bagus, benar-benar bisa menarik penonton, bisa menimbulkan kesan yang mendalam. Kita udah nggak ada beban itu lagi gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Mungkin seperti itu. Yes. Ya, ini hitungan bisnisnya ya, hitungan bisnisnya. Betul. Jadi sebelum tayang udah cuan. Udah cuan, ya, ada profit. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan banyak produser yang di luar dunia film ya yang mau gitu. Karena saya melihat ada beberapa tokoh-tokoh juga itu memang bukan orang film gitu, orang film. Tapi mereka berani. Artinya kalau mereka berani kan artinya mereka udah tahu di awal ini udah pasti menguntungkan. Baru berani dia invest modal seperti itu, ya kan? Iya. Tapi yang perlu disayangkan dengan budget sebesar itu, ketika kita melihat filmnya secara keseluruhan, itu kayak uangnya menguapnya entah kemana itu loh. Jadi kayak mungkin CGI mahal, kostum mahal gitu. Storytelling, riset menurutku juga masih belum maksimal. Ibaratnya mereka punya amunisi banyak sebenarnya dari stunt choreographer, dari segala set design, dari world buildingnya juga menurutku udah oke banget gitu. Bahkan sampai CGI-nya menurutku oke. Tapi ada beberapa hal yang menurutku kok kurang maksimal dari segala aspek gitu. Kayak uangnya belum dialirkan dengan efektif gitu. Kok lebih ke budget marketingnya yang gede daripada budget promosinya. Lihat sampai hari ini. Marketingnya mana? Yang itulah yang main bensin bakar-bakaran lah ya. Itulah ya pokoknya banyak hal yang bisa dialokasikan ke riset cerita, ke segala hal. Mungkin ada training camp-nya sebelum pre-production gitu. Menurutku akan lebih maksimal budgetnya itu gitu. Jadi kita menikmati saat hari H itu dengan sukacita gitu. Nah itu sayang sekali kayak penambahan cast-nya juga kebanyakan. Dan menurutku kebanyakan pun nggak efektif. Ibaratnya ada orang awam yang harusnya itu jadi penjembatani kita sebagai penonton awam untuk mengetahui universe gitu. Ibaratnya kayak si Zaza Utari ya sama si anak kecilnya. Ya seenggaknya dia lebih menjembatani kita yang awam gitu. Misalkan dia ngomongin siapa, nama siapa, Astinapura atau apa, nama karakter utamanya siapa sih, Kurawa atau Aswitama ya. Ya. Mereka ada anak kecil tuh yang ngasih tahu Aswitama itu siapa. Nah, ada yang menjelaskan. Jadi seolah-olah kita dijelaskan dengan cara yang enak lah, yang show don't tell gitu. Nah, sayangnya mereka cuman jadi orang yang comic relief, yang versi marah-marah gitu. Jadi kesannya kok jadi nggak salah guna aja gitu penggunaan karakter awam, karakter bocilnya gitu. Sayang banget sih. Iya. Kalau dari info yang saya dapat ya, itu kan dulunya ada satu tim tuh yang menangani produksinya Gatot Kaca. Jadi artinya film ini sudah berganti tim itu mungkin sekitar 2 kali sampai 3 kali gitu. Itu info yang saya dapat ya. Bahkan ada trailer versi Ras Ghazali itu tadi ya, ada 2 versi. Gimana Mas James? Ceritanya infonya. Sudah berganti tim gitu Mas, tim produksinya udah berganti 2 kali sampai 3 kali. Jadi terjadi perombakan ya. Ya, perombakan ya itu juga yang bisa mempengaruhi kualitas film jadinya kan kita lihat kan sepertinya jadi acak-acakan gitu ya kayak kurang tempel gitu. Istilahnya gitu ya. Kurang rapi gitu. Kadang kalau dari segi CGI oke, bagus banget, tapi kalau dari segi dramanya jelek banget gitu. Jadi begitu. Jadi begitu. Yes. Oke. Kan tadi kita udah ceritain semua ya soal kelemahannya lah gitu ya. Kalau aku mau nanya nih sama Mas Dian nih. Jadi keunggulan dari film ini apa nih Mas Dian? Selain CGI. Selain CGI tuh, CGI. Keunggulannya apa ya?
Ya mungkin karena ini superhero lokal gitu. Ini salah satu genre yang saya rasa seharusnya sudah mulai boleh bisa berkembang gitu di industri film lokal ya. Karena kita mungkin sudah mulai bosen dengan yang berkembang tuh plotnya ke situ, slotnya tuh ke situ-situ aja gitu. Kayak yang tadi udah disebut lah. Kalau nggak cinta-cintaan, drama keluarga, atau horor itu aja. Ini kan universe lain, jagat lain nih kayaknya konsepnya udah mateng banget, udah siap banget. Jadi saya merasa di sini Satria Dewa itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa besarnya sama gitu dengan ya, jagat satunya lagi nih yang waktu launching aja gila-gilaan udah kayak Comic Con gitu. Jadi dari ini maksudnya dari film pertamanya ini saya melihat potensinya banyak gitu yang bisa dikembangkan ke depannya, tapi mungkin eksekusinya masih berantakan gitu. Dan manajemennya juga mungkin di belakang masih struggle lah, kayak tadi Mas James cerita udah gonta-ganti sampai 3 kali. Jadi saya merasa sih ya kemudian bisa gitu dengan segala kekurangan yang ada ini, kita kalau merhatiin semua reviewer rata-rata ada lainnya lah, garis besarnya sama gitu, kekurangannya titiknya ini. Saya harap mereka bisa evaluasi dan untuk bisa diperbaikilah ke depannya bila memang film Arjuna nanti benar-benar bakal dibuat dan rilis gitu untuk film keduanya. Jadi saya merasa sih keunggulannya ya potensinya itu yang tidak kalah dengan jagat sebelah. Sepaket. Oke. Pada setuju nggak kalau misalnya lebih bagus dari Venom atau Mobius? Beda apa? It's Morbin Time. Itu Morbin Time yang Morbius sequelnya. bukan ada di Yos Club kan yang itu Tatnya kan. menggatot. It's Bios Club Time. Iya. Tapi Mas James agak ini Mas James nanya dibandingkan dengan Venom dan Morbius itu agak kurang fair Mas James. Betul. Karena Mas Aska itu sangat menyukai kedua film itu. Apalagi Fantastic Four. Terutama Morbius ya, Aska tuh suka banget sama Morbius ya. Aska tuh ngefans parah sama Morbius ya Aska ya. Nah, mungkin Morbius, Venom 2 itu greatest of all time. Mantap. Itu siapa yang review ya? Kemarin saya lihat di YouTube tuh ada. yang Apalagi Mas Aska itu Venom Spider-Man 3 itu paling favoritnya dia itu. Iya. Di framing terus. Fantastic Four 2014 udah harga mati. Dia dapat endorsan kali ya atau gimana ya kalau sampai ngomongnya sampai segitunya kali ya. Ya paling enggak harusnya kita reviewnya gitu ya Kak. Secara kita juga di endorse tiket ya. Gimana dong Kak? Iya. Enggaknya Gundala itu punya pesaing gitu loh. Dia nggak monopoli dunia superhero-superheroan di Indonesia gitu. Wiro Sableng mungkin rada-rada turun dulu, momentumnya mungkin nanti akan dilanjutin atau gimana. Seenggaknya Gundala itu jangan memonopoli perjagoan ini. Kalau DC punya Marvel, dia harus punya persaingnya. Jadi kita saling membandingkannya enak. Jadi culture-nya enak dunia superhero di Indonesia. Investor juga pada enak pada bikin film superhero lagi kayak Valentine mungkin di remake atau Madam X mungkin dibuat lagi kan. Itu seru gitu. Yes, Madam X oke. Ya, pokoknya Volt kan sedang superhero fantasi. Itu harus lebih banyak sih range-nya, walaupun awal-awalnya mungkin banyak kritik ya itu ada berkembang lah gitu. Bahkan dari Gundala sampai saat ini kan CGI-nya juga menurutku CGI bagus di Gatot Kaca loh daripada Gundala gitu. Menurutku loh ya. Betul. Ya seenggaknya ada yang hal uniqueness yang dipamerkan dan berbeda dan naik level lagi itu yang dipentingkan dari Indonesia gitu. Kan nggak keren nggak? Betul, setuju. Harta penyegar dulu. Jadi kalau Aska kalau jadi superhero, Aska pengennya superhero dengan kekuatan apa Kak? Dari Sri Kandi kali ya atau Sri Asih ya. Menghilang. Itu enak ya pakai teman. Madam X nggak mau apa? Madam X terang aja nih dia ngomongin remake dari Madam X nih jangan udah di casting nih. Iya. Bahkan superhero klasik kayak Panji Millennium, Saras 008 itu sebenarnya punya potensi. Panji Tengkorak juga tuh. Panji Tengkorak sebenarnya mereka punya potensi loh untuk dijadikan IP gede gitu. Tersanjung aja Panji bisa. Tengkorak itu sebenarnya udah dibeli sama Falcon loh, udah kemarin udah deal sama Mbak Upi tapi sampai sekarang nggak jalan-jalan, nggak tahu kenapa. Ini kedengarannya kemarin bukan udah ya? Belum, sama sekali belum ada. Belum. Dibeli doang. Udah dibeli maksudnya ya?
Tapi nggak jadi Gerhana itu bikin juga kayak oke. gitu. Banyak sekali Gerhana. potensi-potensi manusia-manusia super di Indonesia yang IP-nya tuh bisa dibeli, bisa dikembangkan ke dalam bentuk sinema gitu. Itu yang harusnya bisa segera dijadikan. Oh Jadi ya Wiro Gatot Kaca Kabang pun apa kabar? semangat ya, makanya Gatot Kaca Cinematic Universe juga semangat Sehat, gitu. sehat, Wah, sehat. Iya. Mungkin nanti Mas Rido kayaknya yang mau bikin film superhero ya Mas. Setelah Enggak. Saranjana enggak langsung, belum juga kelar gue nanya. Nggak mau. Enggak aja. Nggak mau gue. Kenapa Mas Rido? Kenapa? Loh gini, maksud saya kan setiap orang nih, terutama cowok-cowok lah ya kita ngomongnya, terutama biasanya kan sangat-sangat identik dengan saya terpapar dengan film-film superhero, dari kecil itu dia ngebayangin jadi superhero segala macam ya biasanya. Ya. Dan pasti kan dari kita ini kebanyakan ini punya impian ya, aduh suatu saat nih entah itu jadi superhero kayak Mas Aska jadi Madam X ataupun ingin membuat film superhero. Nah, kenapa Mas Rido kan langsung ngomong enggak. Kenapa? Apa ya? Bikin film superhero itu bebannya benar-benar berat gitu. Kalau gue sebenarnya gue bikin film Saranjana aja, bikin film horor aja udah aneh gitu loh. Orang nganggapnya udah aneh banget. Nih orang ngapa bikin film horor dah? Nggak cocok banget gitu. Itu aja udah berasa aneh, apalagi gue bikin film action gitu loh. Dan film superhero itu yang paling susah adalah karena kita di sini harus punya tuntutan action gitu. Karena kalau gue sih, kalau misalnya nih gue disuruh bikin film superhero, gue paling tuntutan terbesar gue ya actionnya tuh harus lebih didetailkan gitu. Minimal kalau nggak bisa kayak The Raid, sekelas di bawah The Raid dikit lah gitu. Kayak Hit and Run tuh menurut gue yang paling mendekati sejauh ini action yang mirip-mirip The Raid tuh. Kalau sama The Night Come For Us, Headshot, tiga itu menurut gue yang paling mendekati untuk adegan action paling paling maksimal kayak The Raid gitu sih. Jadi sebenarnya kalau bikin film superhero itu ya bebannya 3 kali lipat lebih besar gitu. Sementara Mas Hanung ini sutradara film drama gitu ya. Literally dia suka bikin film drama, semua drama film. Coba terakhir kali dia bikin film action kapan? Gue cuma ingat filmnya yang 2014 Siapa di Atas Presiden aja. Itu pun actionnya nggak terlalu banyak, kayak hitung beberapa biji gitu. Dia jadinya lebih banyak nggak ngerti action. Dia mencoba sosokan bikin, dan ya dia jadi nggak bisa tahu nih actionnya yang dia lihat. Gue nggak tahu nih referensinya Mas Hanung ini untuk actionnya kayak gimana gitu. Karena kan udah ada Kang Yayan sama Kang Cecep, tapi briefnya dari sutradaranya nggak mau yang detail-detail macam-macam juga nggak tahu kenapa nih. Apakah Mas Hanung kebanyakan nonton film-film gudang Lionsgate di yang film-film kelas B-nya Lionsgate atau gimana, gue nggak tahu. Karena kan kalau film-filmnya kelas B Lionsgate tuh ya actionnya kayak gini gitu loh. Kalau mau nontonin itu, gue kan kadang-kadang juga suka tuh nonton tuh ya kayak gini actionnya gitu loh. Padahal dengan kita tuh punya silat, orang luar aja udah respect banget sama silat lah. Iya. Tapi nggak dimainin dengan bagus gitu. Apalagi sekarang baru aja diumumin mau tayang di North America sama Kanada, itu kan kayak gimana gue bangga gitu. Apa yang lu tontonin gitu ya? Ya, yang mau lu tonton apa? Liatin. Orang North America sama Kanada ntar nonton, pas kelar nonton mending gue nonton Morbius lagi. Balik lagi ke Morbius. Maaf banget. Yang gitu Rido. Itu pasti temannya Aska itu. Bebannya intinya ya itu bikin film superhero itu kerjanya 3 kali lipat lebih susah gitu. Kalau menurut gue emang sejauh ini film paling susah dibikin tuh film komedi. Komedi itu menurut gue paling susah karena kita yang nggak punya basic komedi, kita harus ngebikin gimana cara kita tuh bukan melucu tapi emang lucunya natural tuh susah gitu. Yes. Dan itu kalau komedi tuh kerjanya 2 kali lipat supaya bisa lucu, dan jarang dan nggak banyak film Indonesia yang benar-benar berhasil komedinya. Kalau yang 3 kali lipat lebih kerja lebih berat ya film kayak gini gitu loh. Film kayak gini susah banget bikinnya gitu. Nggak bisa sembarangan tentang lu nama lu Hanung Bramantyo udah naik udah dari tahun kapan lu udah senior banget lu, berarti kalau bikin film apa aja bisa. Nggak juga. Film superhero itu menurut gue nggak semua orang yang udah senior itu bisa bikin film superhero gitu, nggak mungkin bisa itu. Nggak semuanya gitu, nggak semuanya berhasil. Dan Joko Anwar aja menurut gue dengan nama besar seperti Mas Hanung kan udah menjadi jaminan investor gitu loh. Itu aja. Itu dia. Padahal menurut gue Charles Ghazali lebih tepat karena Charles Ghazali dari awal filmografi dia, dia bikin film action. Tapi kalau di mata investor
ini si kampret siapa? Pas dia baca filmografi ya Allah film dia nggak ada yang laku. Filmnya Carlos Ghazali apa coba yang laku? Nggak ada. Iya, Ya. nggak ada. Itu sih kelemahannya. Padahal menurut gue emang Mas Carlos Ghazali emang lebih tepat gitu loh. Bahkan waktu Iya, teasernya iya. aja actionnya udah lumayan detail gitu. Dia nunjukin detail pas dia Iya, bertarung sama Mas Metino tuh actionnya udah Mm. detail, udah bagus banget gitu. Iya, iya. Nah ini Hanung udah nggak pernah bikin film action gitu, terus pakai co-director pula lagi, terus ya jadi ya gitu sih. Berat 3 kali lebih besar, lebih berat. Tapi itu kenapa saya tidak mau. Kalau misalnya diajakin, saya mikir dulu. Ya udah, jadi Mas Rido mah keluarin film sementara untuk selamanya aja dulu ya, Mas. Ya, itu di akhir Juni ya, itu akhir Juni. Masuk. Promosi banget. Sun 25 Juni. Gue nggak promosi banget. Kalau menurut Mas James melihat superhero Indonesia ke depannya gimana nih, Mas? Film-film superhero Indonesia ke depannya. Dari segi apanya nih? Dari segi perkembangannya atau gimana? Perkembangannya. Apakah majesu atau malah wah enggak dong, pasti ada harapan. Kalau saya melihatnya lebih ke Jagat Bumi Langit ya, yang agak serius gitu gitu dia. Skylar juga serius, Mas. Skylar serius tapi masih mencari jati dirinya gitu. Kayak kemarin saya lihat teaser Sakti ya, itu kan saya sempat juga komunikasi dengan teman saya, dia tuh visual artisnya di Amerika, dia tuh pernah terlibat di film-film Hollywood gitu kan, dia bilang itu Sakti itu tidak sesuai dengan universe-nya gitu, karena bagaimana seorang yang karakternya primitif gitu ya, terbangun di tengah-tengah kota gitu, katanya itu kok bisa seperti itu gitu bikinnya gitu. Artinya kalau saya melihat itu Skylar itu masih mencari celah buat bisa merangsek ke dunia superhero Indonesia gitu. Jadi bukan nyari jati diri aja sih, nyari investor juga yang mau. itu masalahnya. Maaf dikata nih. Iya, jadi yang lebih untuk dapetin investor. Jadi yang lebih berpotensi, yang lebih ini memang cuma Bumi Langit sih kalau saya lihat untuk saat ini ya. Wiro Sableng gimana Mas? Wiro Sableng masih belum juga. Wiro Sableng belum iya. Karena dari segi casting juga untuk tokoh-tokoh di Bumi Langit saya juga cukup ini ya, cukup mentereng ya, ada apa? Menjanjikan. Ada Joe Taslim juga kan di sana kan. Sebagai apa? Mandala ya atau apa gitu kan. Terus ada Dian Sastro, ada si siapa? Iko Uwais juga kan. Nah, artinya memang orang ini cukup serius gitu, dan kita perlu apresiasi buat mereka gitu. Karena saya lebih mengapresiasi orang yang serius dalam berkarya gitu daripada orang yang cuma hanya mengatakan nama besar gitu. Kayak itu buat saya sih no banget lah gitu kan. Kecuali kalau dapat investor yang besar supaya bisa ini ya itu lain cerita ya, itu udah ke bisnisnya gitu. Rezeki nggak boleh ditolak. Bener. Siap. Iya seperti itu. Ya, Mas. Oke. Ini menarik banget nih dalam arti dari tadi ini udah banyak ngobrol-ngobrol nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir deh. Untuk Satria Dewa, Gatot Kaca, apakah ditonton atau skip? Mas Dian? Saya pilih untuk tonton gitu, untuk ngasih second chance lah untuk Satria Dewa Gatot Kaca ini ya, dengan jumlah penonton yang mungkin agak sulit lah untuk menyaingi film-film papan atas Indonesia lain, tapi seenggaknya ada target minimum yang bisa dicapai gitu, seenggaknya untuk mereka semangat lagi membuat film kedua, diperbaiki segala kekurangannya dan bisa bersaing dengan Jagat Bumi Langit. Jadi kita sebagai penonton diuntungkan kan. Mas Aska? Kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu, ini udah dimulai, berarti udah saatnya dilanjutkan sampai akhir. Oh ya, jangan sampai kayak Siap Men yang udah ditayangkan tayang-tayang, mending dimulai sekarang, udah dimulai, apapun kritiknya, udah lupakan, kita mulai apa yang ngebangun semesta lebih serius lagi, lebih lebih ke fanboy lah, mereka ngulik banget gitu sampai cinta banget sama karakternya, bukan lebih cari uang doang dari
IP ini gitu. Jadi ada rasa cinta lah untuk ngerjain filmnya sampai nanti Barata Yuda tuh kita jaga baik-baik lah gitu. Oke, siap. Sampai end game-nya ya. Masuk. Nah, Mbak Mi gimana, Saya Mbak ngomongin Mi? superhero nggak bawa siapmen sih, jahat kan? Soalnya kan saya belum nonton, belum sempet dapat nonton nih. Kalau Mas Aska udah nonton nih, dia ini bahagia nih dia. Kalau saya belum dapat saya. Gimana Mbak Mi? Ditonton aja, ditonton supaya Saatnya menggatot. Betul. Ya, saatnya menggatot. Saatnya menggatot. Ya, ya kalau aku sih tonton aja Mas, biar jadi awareness buat anak-anak zaman sekarang soal kisah perwayangan, juga semoga jadi awareness buat Mas Hanung dan tim kalau film ini kan tidak sesuai harapan orang-orang ya. Jadi semoga untuk keduanya bisa lebih baik lagi sih gitu. Kalau aku sih ya tonton aja lah biar dia bisa bikin yang kedua dan lebih baik lagi. Yes. Oke, jadi ditonton Mbak Mi ya. Tonton. Apalagi kan kita punya ini ya, punya apa tuh dia namanya donatur tetap tiket kan. Jadi harus tonton supaya ada tiket lagi masuk kepada saya dari Mupiji. Kemarin sesuai dengan latihannya gimana? Sesuai dengan latihannya? Nggak mau, gue malu. Nggak mau, gue malu. Sampai bagus. Apa? Ayo dong, Ya, sesuai dengan latihan. Nggak mau, Mas. Ini Giling, second gue chance malu. kamu, Pokoknya Ros. Movie top. Apa ya? Ada apa ya? Mas Rido, abis ini tolong saya bayarannya ditambah ya Mas Rido. Oke, thank you. Ini saya lupa ngeprint sih, masih ada gini, Movie gitu. Product placement. Kita mah nggak perlu Tokopedia, kita mah nggak perlu larutan penyegar, kita mah yang promo Vizi biar tiketnya masuk. Oke. Oke. Mas Dian udah bingung tuh ini kenapa lagi nih. Oke. Nah, untuk dua orang ini saya akan tanya yang berbeda. Pertanyaannya adalah Mas Rido, apakah universe ini perlu dilanjutin nggak? Perlu sekali. Karena kalau nggak dilanjutin, ya Bumi Langit bakal memonopoli semuanya gitu. Apa coba saingannya? Valentine Skylar udah mati lah. Soalnya yang gue lihat kalau Skylar sekarang fokusnya ke layanan streaming mereka gitu. Serial Sakti juga ke layanan streaming, apa segalanya semua streaming semua, nggak ada yang ke bioskop. Wiro Sableng padahal laku, tapi nggak ada yang lanjut sampai sekarang, nggak ada pembicaraan apa-apa gitu. Jadi ya lanjut lah. Apalagi biar universe di Indonesia tuh nggak danur aja gitu loh. Sekarang kan universe yang jalan tuh danur doang. Cinematic universe kan jalannya sukses banget gitu. Jadi kayaknya ada nambah-nambah universe lah gitu. Jadi film Indonesia nggak digempurin sama horor terus. Karena kasihan lah, tolonglah, masa gue disuruh bikin horor. Janganlah. Curahan hati seorang Rido. Kasihan dong. Enggak, tapi tadi si Rido bilang nggak mau bikin superhero. Tapi iya, maksudnya tuh minimal ya bisa bervariasi gitu. Jadi produser-produser juga nyadar film Indonesia yang laku tuh nggak cuma film horor aja, ada film-film lain gitu. Kayak Ngeri-Ngeri Sedap kan udah dari mewakili drama kan udah ada. Mewakili action nih belum ada nih di tahun setelah pandemi ini. Kalau sebelum pandemi kan udah ada Gundala, udah ada apa segalanya kan. Kalau wakil kita di drama udah ada Ngeri-Ngeri Sedap. Kalau wakil kita di action ini belum ada. Jadi kayak ya minimal lanjut lah biar ada variasi gitu, biar kita setiap bulan nggak dijejelin horor terus bulan depan aja tiap minggu ada film horor Indonesia. Jadi kayak dijejelin, jadi kayak berharapnya kalau misalnya universe lanjut minimal tuh kayak di bulan setelahnya itu kita ada dijejelin kayak drama, mungkin drama keluarga, horor, ada satu action, ada satu komedi, kayak bervariasi dalam satu bulan, nggak terus-terusan horor gitu. Gitu. Jangan terus-terusan. Nanti aja horornya 2023 depan ya Mas Rido ya. Iya, betul. Januari 2023, yes. Januari 2023. Nanti gitu itu baru horornya, yang lainnya sekarang ini jangan dulu lah. Gitu banget ya. Saya belum ada promosi loh. Tanggal 19 jangan lupa. Oke, thank you. Ulang tahun ya. Oke, kita langsung ke Mas James. Gimana Mas James? Perlu lanjut nggak? Iya. Nah, sebenarnya saya tadi mau kasih satu jawaban dulu. Kebetulan banyak follower saya yang ini juga, teman-teman follower sekali nanya itu, kok itu film Gatot Kaca gimana? Perlu ditonton nggak? Nah, jadi jawaban saya begini.
kalau jatuhnya kita penasaran dan pengen bisa mendukung film Indonesia, kita nonton gitu. Tapi kalau ekspektasinya kita mau dapat tontonan yang bagus, mending skip aja. Gitu saya bilang. Saya bilang gitu. Kalau Seperti itu. bagus mungkin film Indonesia sebelahnya ya, film-filmnya orang-orang Batak mungkin bisa ditonton. Iya, jadi Itu kalau bagus memang banget. mau Kita bagus banget. penasaran, pengen mendukung perkembangan film Indonesia, pengen ini, oke, silakan tonton. Oke, saya setuju. Tapi kalau ekspektasinya mau dapat tonton yang bagus, mau yang bisa mendapat ini, ya mending skip aja deh. Mending katanya, oh jadi lebih bagusan Jurassic World ya kok gitu. Ya saya bilang, ya mending Jurassic World emang. Saya langsung ngomong gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau untuk masalah universe-nya mau dilanjut atau enggak, saya mendukung sekali ya, terutama Mas Hanung yang pernah saya ngobrol bareng dengan beliau dengan segala pemikiran idealis dia. Ya saya masih menunggu sih, saya masih menunggu gerakan beliau itu seperti apa the next-nya ini untuk universe Satria Dewa. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Oke nih, kayaknya kita udah ngobrolin banyak seru ya. Oke, ini terima kasih banyak nih untuk semuanya nih yang udah. Wah, suara saya kayak agak bocor nih. Ini ada di mic-nya si. Cek 1 2. Suara siapa nih bocor? Aska, suara Aska. Suara Aska bocor. Aduh, ampun deh Aska tuh ya. Dari tadi loh. Enggak, dia udah kayak kumis-kumis gini katanya bocor. Oke. Ini thank you banget nih untuk Mas Aska. Thank you banget loh Mas Aska. Larutan penyegarnya mana? Iya. Tapi itu collectible loh kalengnya loh. Itu Ghibli yang apa yang pakai detail collectible. Kalau saya meriang saya janji pakai ini. Minum ini. Oke. Bear brand jangan lupa Bear brand. Boleh. Nah, Mas Dian, makasih Mas Dian nih ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama. Mas Rido, Mas James, thank you banget, dan Mbak Ami ini. Oke, terima kasih nih, dan untuk para pendengar jangan lupa mendengarkan episode-episode dari Bios Club yang selanjutnya, tentunya dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. Saatnya menggatal. It's Morbin time. Foto dulu Mas. Kita foto. Di close dulu. Foto belakang ya. saatnya menggatal nih. Foto. Gini aja deh foto deh tuh. Ada ya. Mas itu beda universe loh. Nggak apa-apa. Jadi buzzernya larut. Kok jadi lancip gini jelek kah? Gue jiko deh. Ya gue ini temannya Bear brand. 3. Tunggu. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Menggatal. Udah. Ini foto dong, bukan video dong. Foto dong. Ini suara kamu nggak apa-apa. Siapa tahu kayak yang di Harry Potter, Oke, thank you banget nih, Mas James. Stop recording dulu. Oh, dari tadi belum di stop.